Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Karena seharusnya kita besok rencananya di audio kemarin kita mau Zoom ya. Tapi karena besok libur jadi tidak jadi Zoom, kita pending dulu. Nanti insya Allah akan ana share lagi untuk Zoomnya kapan lagi. Semoga segera. Nah, di juz 30 ini kita masih berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap malaikatnya, dan keimanan terhadap hari akhir. Nah, di juz 30 ini banyak sekali surat-surat yang berkaitan tentang akidah. Nah, berkaitan tentang tauhid, rukun iman. Nah, di antaranya surat An-Nazi'at ini. Yang mana surat An-Nazi'at ini juga berkaitan dengan matiin dulu datanya. Berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan juga kejadian-kejadian yang akan terjadi di yaumil qiyamah nanti. Sama seperti di surat An-Naba kemarin yang mana juga menceritakan kejadian yang terjadi yaitu hari kiamat dan juga kehidupan setelah hari kiamat tersebut. Yang mana orang-orang yang bertakwa mereka innal muttaqina mafaza akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Nah, dan yang semisalnya. Nah, berbagai bentuk nikmat-nikmat yang akan mereka dapatkan. Kita masuk ke surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat-malaikat yang gharqa, yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wassabihati sabaha. Dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa. Dan dari malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra. Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kita ini akan dibangkitkan di suatu hari tarjufur rajifah, ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatba'uha radifah. Kemudian tatba'uha, tiupan itu pertama itu tatba'u, diikuti oleh tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah. Hari itu qulub, hati-hati, yauma idzi wajifah, pada hari itu wajifah. Takut. Absaruha khasi'ah. Absaruha, pandangan-pandangan mereka itu khasi'ah, tunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir mengatakan, inna lamardud. Apakah sungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada yang semula? Idza kunna idhaman nakhirah. Apakah dibangkitkan juga orang-orang yang telah mati, yang menjadi tulang belulang? Qulu tilka idzan qarratun khasirah. Kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Fa inna ma yajzratu wahidah fa idahum bisahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di muka bumi. Di sini akan dijelaskan beberapa faedah dan kesimpulan dari ayat tersebut. Yang pertama, Allah bersumpah dengan malaikatnya dan juga tugas-tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dengan keras. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dengan lembut. Ada malaikat yang tugasnya mengatur urusan di dunia dan yang lainnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah taala kehendaki dari makhluknya. Maka di sini tidak boleh kita mengkiaskan, kita boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah.
Kita karena ngomongnya gini, oh di Al-Qur'an kan ada sumpah dengan nama selain Allah. Wa nazi'at demi malaikat, wal fajr demi fajar, wa duha demi duha, wal asr demi waktu asar. Nah, itu adalah perkataan Allah, sumpah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu boleh sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Tetapi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tergelincirnya umat ini dengan sumpah-sumpah yang menggelincirkan ya, menjurus kepada kesyirikan ya. Demi bapakmu, demi ibumu, itu tidak boleh. Demi sang pangeran itu siapa? Enggak boleh. Katakan demi Allah, wallahi, atau demi Ar-Rahman. Naam, atau dengan nama-nama Allah yang lainnya. Naam, demi yang mengatur, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga boleh. Naam. Di hari kiamat terdapat 2 tiupan ya. Tiupan yang pertama itu semua makhluk mati. Kemudian ditiup lagi, kemudian mereka bangkit, bangun dan melihat. Yang keempat, ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, maka gemetar orang-orang kafir itu. Mereka takut. Naam. Karena mereka itu dulu mengingkari. Sekarang apa yang mereka ingkari itu ternyata terjadi di hadapan mereka. Mereka mengingkari apa? Yang keenam dijelaskan. Ketika itu kejadiannya, mereka mengingkari membawakan tulang-tulang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan, apakah dari tulang tersebut kita akan dibangkitkan? Mereka berolok-olok agama Nabi SAW, berolok-olok agama Islam. Mereka nggak percaya. Nah, maka setelah itu kelak nanti mereka akan melihat kenyataan bahwasanya apa yang mereka dustakan dahulu ternyata benar-benar terjadi kepada mereka sendiri. Kemudian yang keenam, wajib bagi setiap muslim untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Naam, dengan beramal soleh. Yang ketujuh, tiupan sangkala itu termasuk perbuatan malaikat yang telah ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal tersebut itu sesuai dengan perintah Allah, terjadinya terserah Allah, bukan tergantung kepada malaikatnya. Naam. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.